Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Meskipun pria dan wanita berjubah hitam juga dipengaruhi oleh aura jahat Dewa Iblis, mereka hanya sedikit lebih lambat dari Han Li, dan segera pulih. Namun, saat mereka berdua pulih, saling memandang, dan cahaya merah darah muncul lagi di matanya. Mereka berpura-pura bahwa masih di bawah kendali. Han Li melihat gerakan halus keduanya, dan dia memikirkannya beberapa kali, tetapi dia tidak melakukan apa-apa. Ketujuh orang yang mengaktifkan formasi mantra dikendalikan oleh aura jahat, dan segel tangan mereka segera berhenti. Cahaya formasi mantra merah darah meredup, dan cincin merah darah yang memenjarakan tujuh dewa iblis melemah hampir setengahnya. Tujuh dewa iblis meraung di langit, dan cahaya merah darah di tubuhnya semakin intensif saat berjuang dengan sekuat tenaga. Dengan serangkaian suara retakan muncul di tujuh cincin berwarna merah darah, dan sepertinya akan pecah. Pada saat ini, cahaya biru dan keemasan melintas di tubuh Lan Yan dan Lei Yus, dan mata mereka kembali jernih. Ketika melihat ini, ekspresi mereka berubah. Oh tidak, Lan Yan berteriak, tetapi yang lain masih dikendalikan oleh aura jahat, dan formasi mantra di bawah bukanlah sesuatu yang bisa dia dan Lei Yus kendalikan. Sudah terlambat untuk melakukan apapun. Tiba-tiba, cahaya keemasan yang menyilaukan turun dari langit, dan dalam sekejap berubah menjadi lingkaran emas yang menutupi tujuh dewa iblis. Riak emas yang tak terhitung jumlahnya muncul di lingkaran, dan tubuh perjuangan dewa iblis segera berhenti. Sesosok sekarang berada di dalam lingkaran emas, dan itu adalah Han Li. Pada saat yang sama, dia membuka tangannya, dan 5 cahaya emas terbang keluar, memasuki tubuh Xiong San dan 4 orang lainnya. Cahaya keemasan yang menyilaukan segera muncul di tubuh kelima orang itu, dan kekuatan hukum waktu yang sangat besar meledak, segera menghancurkan dan mengusir aura jahat di tubuh kelima orang itu. Dengan cepat, teriak Han Li. Ketika Lan Yan dan yang lainnya mendengar ini, mereka tidak berani menunda, dan mereka segera mengaktifkan formasi mantra. Formasi mantra merah darah menjadi cerah kembali, dan cincin merah darah yang memenjarakan tujuh dewa iblis juga kembali normal. Lan Yan membuka mulutnya, dan seteguk esensi darah memasuki token berwarna merah darah di depannya. Benang kristal hukum pada token tiba-tiba menyala, dan lebih banyak rune merah darah raksasa muncul, lalu terbang seperti hujan meteor, dan menabrak layar cahaya berwarna merah darah. Ledakan menggelegar meletus, dan penghalang cahaya merah bergetar hebat beberapa kali sebelum terkoyak, menghilang menjadi bintik cahaya merah. Melihat pemandangan ini, Han Li mengubah tanda tangannya, dan lingkaran emas di sekelilingnya berkedip lalu menghilang. Tujuh dewa iblis dalam lingkaran cahaya mengeluarkan raungan yang tidak diinginkan, dan tubuh mereka meledak, berubah menjadi bola cahaya berdarah yang hanyut. Kami akhirnya mematahkan mantra larangan ini. Rekan Si, itu semua berkat bantuanmu. Lan Yan menghela nafas lega. Dia kemudian berdiri, dan berterima kasih kepada Han Li. Han Li hendak berbicara ketika suara siulan yang menusuk telinga terdengar. Itu adalah Lei Yus, Wenzong, Jin Liu, dan Su Suiqian. Mereka berempat melesat pada saat yang sama seperti kilat, berubah menjadi 2 sinar biru dan 2 sinar emas, menerkam ke arah meja batu yang telah kehilangan perlindungan dari batasan dan benar-benar terbuka. Sebelum mereka mencapai meja batu, mereka berempat melambaikan tangan, mengirimkan gelombang cahaya yang berubah menjadi 4 tangan besar cahaya yang menangkap harta karun di atas meja batu. Meja batu itu hancur berkeping-keping, dan harta di atasnya dirangsang oleh 4 kekuatan besar, tersebar ke segala arah. Namun, semua ditangkap oleh mereka berempat. Ada 9 harta di atas meja batu. Wenzong, Jin Liu, dan Su Suiqian masing-masing meraih 2 harta karun. Lei Yus adalah yang terkuat, dan dia yang tercepat untuk mengambil harta paling banyak.
Dia meraih 3 harta. Mereka berempat bergerak secepat kilat, dan yang lainnya hanya bereaksi saat ini. Apa yang kamu lakukan? Bukankah kita setuju untuk membagi harta ini secara merata sebelum kita menghancurkan formasi? Wajah Xiongsan menjadi gelap saat bertanya. Pria dan wanita berjubah hitam itu juga terlihat tidak senang, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Han Li, Lan Yan, dan Lan Yuanzi juga diam. Membagi sama rata. Dengan kultivasi Anda tidak pantas membagi harta sama rata dengan kami. 2 harta di tangan Jin Liu adalah teratai peri air tenang dan berlian emas surgawi. Dia sangat bersemangat, dan dia melirik Xiongsan dan pria dan wanita berjubah hitam itu. Dia mencibir dan berkata dengan nada mengejek. Ekspresi Xiongsan tiba-tiba menjadi jelek, dan dia hanya bisa mengepalkan tinjunya di lengan bajunya. Namun, setelah hening sejenak, dia diam-diam menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Rekan Lan, rekan Si, kalian berdua berbeda dari mereka. Itu semua berkat bantuan Anda bahwa kami dapat menghancurkan formasi 7 pembunuh darah dewa. Meskipun Anda berdua baru saja mengatakan bahwa Anda tidak menginginkan harta ini, seperti kata pepatah, siapapun yang melihatnya memiliki bagian. Terimalah 2 harta ini. Lei Yus dan Su Suiqian saling bertukar pandang, dan masing-masing mengirimkan harta karun kepada mereka berdua dengan seberkas cahaya. Tidak perlu, aku sudah puas dengan sarang serangga. Lapisan cahaya ungu muncul di mata Han Li, dan dia melambaikan tangannya. Cahaya keemasan menyala, dan harta itu dikirim kembali. Aku sudah puas bisa menyelamatkan kakak senior. Lan Yan juga melambaikan tangannya, dan harta itu dikirim kembali. Karena itu masalahnya, kami tidak akan memaksanya. Sepertinya ada banyak harta di sini, dan pasti ada lebih banyak harta di belakang. Kami akan memberimu kompensasi nanti. Lei Yus tidak menolak, dan berkata sambil tersenyum. Dia akan menyingkirkan harta di tangannya. Namun, pada saat ini, terdengar suara yang lembut. 3 harta di tangannya bersinar dengan cahaya putih keabu-abuan, dan tiba-tiba runtuh, berubah menjadi 3 benang kristal putih keabu-abuan. Ini, Lei Yus tercengang saat melihat ini. 3 benang kristal putih keabu-abuan berputar, dan tiba-tiba melesat seperti kilat, menerkam ke arah Lei Yus yang berada tepat di depannya. Lei Yus tiba-tiba bereaksi, dan permukaan tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan. Dia akan melakukan sesuatu, tapi sudah terlambat. 3 benang kristal putih keabu-abuan langsung menembus cahaya keemasan pelindungnya, dan memasuki tubuhnya. Harta di tangan Su Suiqian dan yang lainnya sama, mereka berubah menjadi benang kristal putih keabu-abuan dan memasuki tubuh ketiganya. Mereka berempat gemetar tak henti-hentinya, dan setengah berlutut di tanah, memegangi kepalanya, dan mengeluarkan jeritan yang menyakitkan. Han Li dan yang lainnya juga kaget saat melihat ini. Pada saat berikutnya, mereka berempat terbang bersamaan, mendarat beberapa ribu kaki. Han Li terlihat lebih tenang dari yang lain, tapi matanya berkilat dengan cahaya ungu. Bukannya dia tidak peduli sebelumnya, tetapi ketika dia menggunakan mata ajaib dari neraka ke-9 untuk mengamati harta karun itu, meskipun dia tidak dapat melihat bahwa itu adalah ilusi, dia samar-samar dapat melihat bahwa ada sesuatu yang tidak biasa pada mereka, jadi dia tidak mengambilnya. Lei Yus dan yang lainnya berteriak, dan wajahnya menjadi semakin tebal dengan cahaya putih keabu-abuan, pupulnya juga dengan cepat berubah menjadi putih keabu-abuan, dan tubuhnya yang gemetaran mulai tenang. Oh tidak, mereka sedang dikendalikan. Wajah cantik Lan Yan berubah, dan dia melambaikan tangannya ke arah mereka berempat. Cahaya biru terbang keluar dari tangannya, dan berubah menjadi penutup sutra biru. Lalu tumbuh hingga ukuran beberapa ratus kaki. Setiap filamen biru pada penghalang sutra biru melepaskan riak cahaya biru. Dalam sekejap, puluhan ribu lapisan riak biru muncul, beriak di udara,
menutupi langit dan menutupi bumi saat menyelimuti mereka berempat. Tetapi pada saat ini, Lei Yus dan yang lainnya tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan pupilnya benar-benar berubah menjadi putih keabu-abuan saat melihat penutup sutra biru yang turun. Su Suiqian dan Jin Liu berteriak dengan suara rendah, dan melambaikan tangan secara bersamaan. 4 cahaya biru ditembakkan dari tangan mereka, dan itu adalah 2 kapak belati biru panjang dan 2 spanduk biru besar. 4 senjata abadi saling terkait satu sama lain, dan melepaskan cahaya biru yang membubung ke langit, membentuk bola cahaya biru besar yang menghentikan penutup sutra biru turun. Sementara itu, Lei Yus dan Wenzong terbang keluar, dan menerkam ke arah Han Li dan yang lainnya. Ki pedang emas yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tubuhnya, dan seperti bunga mekar, bunga teratai emas mekar di udara, dan menyelimuti Han Li dan yang lainnya. Sebelum pedang Ki yang sangat tajam tiba, dinding dan tanah di dekatnya yang telah diperkuat dengan batasan telah dibuka, dan kehampaan juga bergetar. Ketika Xiongsan, pria berjubah hitam, dan Lan Yuanzi melihat ini, mereka buru-buru menggunakan kemampuan mereka sendiri untuk mempertahankan diri. Gemuruh keras terdengar, dan berbagai warna cahaya terjalin dan berkedip. Mereka berempat bergabung, dan baru kemudian hampir tidak berhasil memblokir serangan Lei Yus dan Jin Liu. Namun, kekuatan besar meledak dari dalam aula, dan meskipun seluruh aula diperkuat dengan batasan, itu tidak dapat menahannya, dan tiba-tiba runtuh, berubah menjadi reruntuhan. Tanpa batasan aula, semua orang terbang ke udara, dan dapat menggunakan tangan dan kakinya dengan lebih bebas, dan mereka bertarung lagi. Lan Yan sendirian menangani Su Suiqian dan Jin Liu, sementara Xiongsan dan yang lainnya memblokir Lei Yus dan Wenzong. Lei Yus dan yang lainnya sedang dikendalikan, dan mereka tampaknya tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya. Meskipun Lan Yan dan yang lainnya sedikit dirugikan, mereka dengan tegas memblokir serangan mereka berempat. Siapa yang diam-diam menyerang orang lain? Mengapa kamu tidak menunjukkan dirimu? Han Li melayang di udara, tapi tidak bergerak. Matanya bersinar dengan cahaya ungu saat dia melihat sekeliling, dan berteriak dengan suara yang dalam. Hei, mata sihir rahasia ke-9, aku tidak berharap untuk melihat kekuatan magis ras iblis di sini. Ini sangat langka. Sepertinya aku akan memiliki budak ilusi yang kuat. Suara yang agak malas datang dari kehampaan di dekatnya, dan kemudian bergema di mana-mana, seolah-olah banyak orang berbicara pada saat yang sama, sehingga tidak mungkin mengetahui dari mana suara itu berasal. Suara itu bergema di sekitar, tetapi tidak ada yang muncul. Han Li juga tidak dapat mengidentifikasi sumber suara itu, dan meskipun suaranya tidak jelas, dia tahu bahwa itu bukan Li Qima, dan jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Mungkinkah dia menebak dengan benar, dan Li Qima bukan satu-satunya tahanan di lantai ini? Yang mulia memiliki kekuatan magis seperti itu, mungkinkah Anda tidak bisa menunjukkan diri Anda? Han Li berpikir, dan berteriak lagi. Anak kecil, kamu ingin menipuku untuk menunjukkan diriku hanya dengan beberapa kata provokasi. Apakah kamu pikir aku anak berusia 3 tahun? Jika Anda ingin menemukan saya, maka gunakan kemampuan Anda yang sebenarnya. Haha, suara itu tertawa terbahak-bahak, dan gaungnya bergema di mana-mana, mengguncang hati orang-orang. Apakah begitu? Maka saya tidak akan sopan. Han Li mendengarkan dengan penuh perhatian, dan sedikit senyum muncul di sudut mulutnya. Tangannya tiba-tiba menggenggam kekosongan di depannya. 2 busur listrik emas tebal ditembakkan dari telapak tangannya, dan mengenai suatu tempat di kehampaan yang berjarak ratusan kaki. Setelah suara guntur yang memekakkan telinga, kehampaan berfluktuasi dengan keras, dan sosok pria paruh baya muncul dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Pria ini mengenakan jubah biru, dan penampilannya cukup lembut. Namun, matanya berkabut, dan pupilnya tidak bisa dilihat, memancarkan cahaya putih keabu-abuan, yang cukup aneh.
Pada saat ini, busur listrik emas di dekatnya belum bubar, dan semuanya bergegas menuju pria paruh baya itu. Pria paruh baya itu mencibir, dan dengan lembut menjentikkan lengan bajunya. Semua busur listrik emas diblokir oleh kekuatan tak terlihat ketika mereka berjarak 3 kaki darinya, dan tidak bisa maju lebih jauh. Kemudian, meledak lalu menghilang. Murid Han Li menyusut sedikit ketika dia melihat pria paruh baya itu menghancurkan petir ilahi penangkal kejahatan dengan begitu mudah. Namun, ketika tatapannya mendarat di wajah pria itu, jantungnya berdetak kencang. Penampilan pria paruh baya itu sangat asing. Dia yakin bahwa ini adalah pertama kalinya dia melihatnya, tetapi untuk beberapa alasan, pria itu memberinya rasa keakraban yang tidak dapat dijelaskan, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Apa yang tidak diperhatikan Han Li adalah bahwa di sisi lain, pemuda berbaju hitam yang bertarung dengan Lei Yus dan Wen Zong sedikit gemetar saat melihat pria paruh baya itu muncul. Sedikit kegembiraan melintas di matanya. Katakan padaku, bagaimana kamu mengetahui di mana tubuh asliku? Pria paruh baya itu menatap Han Li dan perlahan bertanya. Namun, kemalasan dalam suaranya benar-benar hilang. Siapa kamu? Mengapa Anda membuat jebakan di sini dan berkomplot melawan kami? Han Li tidak menjawab pertanyaan pria itu dan malah bertanya. Pria paruh baya menyipitkan matanya dan perlahan berkata, sepertinya kita berdua tidak ingin menjawab pertanyaan satu sama lain. Bagaimana dengan ini? Anda menjawab salah satu pertanyaan saya, dan saya akan menjawab salah satu keraguan Anda. Han Li mengangkat alisnya dan menatap Lan Yan dan yang lainnya yang bertarung dengan sengit. Melihat bahwa mereka untuk sementara baik-baik saja, dia mengangguk dan setuju. Karena itu saranku, kamu bisa bertanya dulu, kata pria paruh baya itu dengan murah hati. Siapa kamu? Han Li berpikir sejenak dan bertanya tanpa ragu. Aku belum muncul selama puluhan ribu tahun. Bahkan jika aku memberitahumu namaku, kamu tidak akan mengetahuinya. Aku hanya seorang tahanan yang dipenjara di sini, kata pria paruh baya itu dengan acuh tak acuh. Han Li mengerutkan kening saat mendengar jawaban yang tidak jelas ini. Dia sangat tidak puas. Namun, orang ini mengungkapkan bahwa dia adalah seorang tahanan di lantai ini, yang memecahkan salah satu keraguannya. Pria paruh baya memandang Han Li dan bertanya, saya sudah menjawab salah satu pertanyaan Anda. Sekarang giliran Anda untuk menjawab pertanyaan saya. Siapa Anda dan mengapa Anda ada di sini? Kami semua berasal dari Golden Origin Immortal Domain. Kami menemukan penampakan Gua Taisui Immortal Lord secara kebetulan, jadi kami datang ke sini untuk mencari harta karun, jawab Han Li dengan samar. Tempat tinggal bajingan Taisui itu telah muncul. Tubuh pria paruh baya itu bergetar saat mendengar ini, dan matanya menunjukkan keterkejutan yang menyenangkan saat dia bertanya. Sepertinya giliranku untuk bertanya sekarang. Han Li melihat perubahan ekspresi pria paruh baya itu dan berpikir sejenak. Baiklah, tanyakan saja. Kemarahan melintas di wajah pria paruh baya itu. Kemudian, dia sepertinya mengingat sesuatu dan dengan paksa menekan amarah di dalam hatinya. Di tingkat pagoda waktu ini, selain kamu, ada berapa banyak tahanan lain? Mata Han Li berkedip saat dia bertanya. Ketika pria paruh baya mendengar ini, dia tidak menjawab sejenak. Setelah beberapa saat, dia menyeringai dan tertawa. Apa yang Anda tertawakan? Han Li bertanya dengan suara yang dalam. Apakah menurutmu aku akan menjawab pertanyaan seperti itu? Pria paruh baya itu menarik senyumnya. Kalau begitu, kamu tidak berencana untuk terus bertanya. Han Li menyipitkan matanya. Aku sudah membeli cukup waktu. Tentu saja aku tidak akan menyia-nyiakan nafasku untukmu. Nak, serahkan hidupmu. Pria paruh baya itu tiba-tiba menyeringai dan pada saat yang sama, matanya memancarkan ribuan sinar cahaya putih keabu-abuan. Han Li terkejut dan segera mengalihkan pandangannya. Pada saat yang sama,
permukaan tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan. Tapi tidak peduli apa yang dia lakukan, itu sia-sia. Pemandangan sekitarnya tiba-tiba berubah dan berubah menjadi ruang putih keabu-abuan berkabut. Istana di sekitarnya, Lan Yan dan yang lainnya semuanya menghilang. Pria parubaya itu juga menghilang. Tidak ada yang tahu di mana dia bersembunyi. Apakah ini ilusi? Han Li bergumam. Setelah kejutan awal, dia dengan cepat menjadi tenang dan mengepalkan tinjunya. Tiba-tiba, kilat keemasan melintas di tubuhnya. Dengan raungan nyaring, lapisan jaring listrik emas muncul dan diringkas menjadi baju besi guntur. Sepertinya Dewa Petir telah turun ke dunia. Kemudian, Han Li mengibaskan lengan bajunya dan guntur bergemuruh lagi. 36 pedang terbang emas muncul. Dia membuat segel tangan dan 36 pedang hangat awan bambu bersinar dengan kilat keemasan. Busur petir emas yang menyilaukan muncul. Busur petir meledak dengan hukum petir yang sangat kuat. Pergi. Han Li menekankan tangannya ke udara. 36 pedang bambu awan tiba-tiba melesat keluar dan berubah menjadi 36 sambaran petir emas yang menyilaukan. Mereka melesat melintasi ruang putih keabu-abuan. 36 retakan muncul di ruang putih keabu-abuan. Tapi kemudian, ruang putih keabu-abuan menyala dan pulih di saat berikutnya. Ekspresi Han Li menjadi gelap dan dia akan melakukan sesuatu. Tapi pada saat ini, seluruh ruang putih keabu-abuan tiba-tiba menyala. Cahaya putih keabu-abuan yang menyilaukan membuatnya sulit untuk membuka matanya. Dia menutupnya sedikit. Namun, armor petir emas di tubuhnya berkembang dan 36 pedang hangat awan bambu terbang kembali seperti kilat. Mereka menari di sekitar tubuhnya dan menembakkan pedang ki yang tajam. Cahaya menyilaukan menyala dan menghilang. Han Li membuka matanya dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Ruang putih keabu-abuan di sekelilingnya masih putih keabu-abuan. Tidak ada yang berubah. Tapi tubuhnya terpancang kuat pada pilar tembaga. Tangan dan kakinya dikunci oleh cincin tembaga tebal. Dia tidak bisa bergerak. Armor petir emas di tubuhnya dan pedang bambu awan di sekelilingnya telah menghilang. Ini, Han Li terkejut. Dia berteriak dengan suara rendah. Lebih dari 900 titik cahaya muncul di permukaan tubuhnya. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk berjuang. Tapi cincin tembaga dan pilar tembaga itu bahkan tidak bergetar. Mereka masih mengunci tubuhnya dengan kuat. Ini tidak mungkin. Han Li berteriak. Dengan kekuatan fisiknya saat ini, tidak mungkin pilar tembaga tidak bereaksi bahkan jika itu adalah artefak abadi yang kuat. Suara ledakan terdengar. Nyala api tiba-tiba muncul di atas pilar tembaga. Pilar tembaga yang awalnya dingin langsung berubah menjadi merah tua. Kulit dan daging Han Li terbakar menjadi hitam. Semburan asap hijau naik. Kekuatan pertahanan yang tak tertandingi dari tubuh fisiknya tampaknya telah menghilang. Rasa sakit sedalam tulang menyerangnya. Seolah-olah jiwa ilahinya sedang dibakar. Han Li mengeluarkan erangan teredam meskipun keinginannya yang kuat. Sebelum dia bisa fokus mengatasi rasa sakit pilar api di punggungnya, kekosongan di depannya menyala. Bilah putih keabu-abuan muncul di depannya. Tidak diketahui berapa banyak. Dengan suara siulan yang tajam, semua bilah putih keabu-abuan itu menusuk dengan keras. Ekspresi Han Li berubah. Cahaya keemasan di permukaan tubuhnya bersinar terang. Mantra Treasure Wheel muncul di belakangnya. Riak emas yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke segala arah. Itu menutupi area seluas hampir 10.000 kaki di sekelilingnya. Tapi baik pilar tembaga di belakangnya maupun bilah putih keabu-abuan di sekelilingnya tidak terpengaruh oleh mantra Treasure Wheel. Bilah yang tak terhitung jumlahnya terus berjatuhan tanpa penundaan. Mereka menusuk ke berbagai bagian tubuh Han Li. Han Li tidak tahan lagi. Dia berteriak kesakitan. Pada saat ini, dia juga mengerti bahwa dia telah jatuh ke dalam ilusi musuh. Ilusi ini sangat brilian. Panca indera dan indera spiritualnya sepenuhnya dikendalikan oleh musuh.
Dia belum pernah melihat ilusi yang begitu mengerikan yang hampir bisa menembus batas antara kenyataan dan ilusi. Mengikuti rasa sakit yang luar biasa itu, semburan kekuatan hukum yang menyerupai awan dan kabut ilusi juga melonjak keluar dari bilahnya, menyelimuti tubuh Han Li di dalamnya. Tapi saat ini, cahaya keemasan melintas di sekitar tubuh Han Li. Kekuatan hukum waktu muncul dari tubuhnya. Sepertinya dia merasakan kekuatan eksternal menyerang tubuhnya. Kali ini, kekuatan hukum yang seperti awan tidak bisa lagi mengabaikan kekuatan waktu dan segera ditentang. Hanya saja bilah di sekitarnya jatuh dan menembus tubuhnya. Rasa sakit yang hebat langsung menembus pertahanan jiwa ilahinya. Kekuatan hukum yang berfluktuasi menyertai rasa sakit ini dan menyerbu pikirannya. Jejak cahaya putih keabu-abuan tiba-tiba muncul di mata Han Li. Pikirannya mulai menjadi sedikit kabur. Serangkaian serangan menyapu ke arahnya seperti ombak yang mengamuk, dan itu secepat kilat, tidak menyisakan ruang untuk istirahat. Bahkan dengan ketabahan mental Han Li, dia masih dilanda rasa kesal membuncah di hatinya. Dia tergoda untuk menyerah pada pertahanannya. Tetapi pada saat ini, indera ilahi yang kuat dalam pikirannya tiba-tiba melonjak. Seni permurnian roh secara otomatis beroperasi. Bayangan pedang kristal muncul di benaknya, memancarkan niat pedang yang tak tertandingi. Perasaan dekadensi di hati Han Li tiba-tiba terkoyak oleh niat pedang yang ganas. Dia mendapatkan kembali kejelasannya. Dia tiba-tiba terbangun, dan lapisan keringat dingin muncul di dahinya. Han Li menahan serangan tanpa henti dari rasa sakit yang luar biasa, dan matanya menyipit saat tatapan penuh tekad muncul di matanya. Cahaya keemasan yang cemerlang meletus dari tubuhnya saat dia bersiap untuk melepaskan mantra 5 elemen ilusi untuk menghancurkan ruang putih keabu-abuan ini sepenuhnya. Tapi saat ini, ruang putih keabu-abuan tiba-tiba bergetar. Terdengar suara mendengung yang keras. Engah. Bayangan pedang besar berwarna merah darah muncul di langit. Itu menembus ruang putih keabu-abuan dan memancarkan roh jahat yang menghancurkan bumi dan kekuatan melahap. Han Li hanya merasakan hawa dingin dari kepala hingga kakinya. Jiwa ilahi dalam benaknya sepertinya ditarik oleh lengan tak terlihat untuk terbang keluar dan tenggelam ke dalam bayangan pedang berwarna merah darah. Bayangan pedang ini adalah... Han Li segera menekan kegelisahan jiwa ilahinya segera setelah dia mengoperasikan seni roh pemurnian. Muridnya menyusut. Dia segera mengenali asal-usul bayangan pedang berwarna merah darah ini. Jika dia menebak dengan benar, bayangan pedang berwarna merah darah ini adalah pedang darah rubah surgawi. Bayangan pedang besar berwarna merah darah di langit menebas dengan ganas. Ruang putih keabu-abuan tiba-tiba terkoyak dan berubah menjadi gugusan cahaya putih keabu-abuan yang tak terhitung jumlahnya. Mata Han Li kabur. Sosoknya sekali lagi muncul di atas istana yang runtuh. Pedang bambu hijau Cloud Swarm di sekelilingnya tidak menghilang. Bahkan armor guntur emas di permukaan tubuhnya masih ada. 1000 kaki jauhnya, pria parubaya berjubah hijau berdiri di sana dengan kaget. Dia memandang pemuda berjubah hitam tidak jauh darinya. Pemuda berjubah hitam itu memegang pedang berwarna merah darah di tangannya. Cahaya pedang merah darah berkedip dan memotong kehampaan di depannya dengan mudah. Itu adalah pedang darah rubah surgawi. Selain itu, Li Qima telah muncul di medan perang. Dia berkelahi dengan wanita berjubah hitam. Naga angin putih sepanjang 4 atau 500 kaki melayang di sekitar Li Qima. Mereka menyemburkan bilah angin putih dari mulut mereka. Bilah angin ini menutupi langit dan menyerang wanita berjubah hitam itu. Bilah angin putih ini tampak biasa. Namun, kekuatan mereka sangat mencengangkan. Kekosongan itu rapuh seperti selembar kertas. Itu mudah terkoyak. Bayangan roda berwarna merah tua melayang di belakang wanita berjubah hitam itu. Ada 6 lubang hitam pekat di roda ini. Mereka disusun dalam bentuk bunga plum heksagonal. Bayangan roda berputar, dan riak hukum yang mengerikan keluar dari 6 lubang hitam pekat.
itu dengan mudah memblokir bila angin putih. Kemudian, dengan kilatan cahaya merah tua, bila angin dengan mudah dihancurkan. Tidak peduli bagaimana Li Qima menyerang, dia tidak bisa mengambil langkah maju lagi. Mata Lan Yan dan yang lainnya berwarna putih keabu-abuan. Jelas bahwa mereka telah dikendalikan seperti Lei Yus dan yang lainnya. Namun, mereka berdiri di samping dan tidak menyerang. Han Li menatap pria dan wanita berjubah hitam itu. Cahaya aneh melintas di matanya. Dia langsung menebak apa yang terjadi.